أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده الحمد لله ونعمة على نعمات الإيمان والإسلام وعلى نعمة الصحة والعافية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على النبي الكريم حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل داء دواء فإذا أصيبت براءة بإذن الله Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita hormati DKM Al-Huda beserta jajarannya, Ketua Lingkungan Perumahan Kerinci ya. Di Kerinci, Masya Allah, Tabarakallah. Yang saya hormati para jamaah, para sepuh, para tokoh, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah berkat kudrat irada Allah Subhanahu wa taala subuh ini saya bisa berjamaah subuh di sini. Alhamdulillah biasanya dengan para santri ya, dengan anak-anak yatim dan duafa di pondok kami. Alhamdulillah subuh ini bisa di sini. Mudah-mudahan subuh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah asbab dari sahabat saya Pak Ustadz Jume ya, saya badal di sini untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan At-Tibbun Nabawi, bil khusus masalah bekam. Insyaallah para jamaah bahkan para ustadz sudah tahu tentang itu. Di sini kita sedikit mengulas dan mudah-mudahan setelahnya ini kita semangat untuk sehat At-Tibbun Nabawi. Bapak hadirin sekalian, Ibu, apa yang terlontar ketika kita berjumpa dengan sahabat? Pertama yang terlontar dari ucapan kita ketika bertemu dengan sahabat, apalagi sahabat yang lama tidak berjumpa, kira-kira apa yang terlontar dari ucapan kita? Apa kabar? Apa kabar, sehat? Gitu ya. Enggak ditanya macam-macam. Tidak ditanya harta, kekayaan, tidak. Yang ditanya adalah sehat kita. Karena memang kesehatan ini adalah sangat berharga. Sangat berharga bagi kita semua. Karena untuk keberlangsungan ibadah, maka kita harus sehat walafiat. Kesempurnaan ibadah, maka kita harus sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikilas sebelum masuk ke bekam. Karena sesuai dengan tema bahwa keutamaan bekam itu adalah perintah dari langit. Ini jangan kalah sama iklan rokok, begitu ya Pak? Iklan rokok ada nggak yang ngerokok kira-kira? Di TV, di iklan ada nggak yang ngerokok, iklan rokok? Begini, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Iklan rokok nggak ada yang ngerokok. Nyender sambil ngopi sambil ngerokok nggak ada, tidak pernah saya temukan. Tetapi iklan rokok itu hebat-hebat, betul nggak? Dia dengan macan gitu ya, bisa terbang gitu dari atas, betul nggak? Sehingga di otak bawah sadar kita dia hebat itu. Padahal itu berbahaya, padahal itu racun. Nah di sini kemuliaan Tibbun Nabawi, kemuliaan bekam harus apik disampaikan kepada umat. Agar apa? Agar kemuliaan perintah dari langit ini sampai.
Jangan ada kejadian saya takut di bekam nih, padahal itu mulia gitu. Alhamdulillah subuh ini saya berjumpa dengan bapak-bapak yang hebat, ibu-ibu yang kuat ya. Kita di sini bisa berbicara tentang ini. Karena memang jarang. Isra Mi'raj kemarin tidak ada yang mengangkat tentang bekam, tidak ada. Padahal itu oleh-olehnya, salah satu oleh-oleh dari langit itu. Ya, maka mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah tentang ini dan bisa melaksanakan dengan penuh keyakinan tentang tipu nabawi ini. Baik, alhamdulillah kita lahir dari Islam, betul. Kita sekarang dalam keadaan muslim. Beruntunglah kita. Karena para nabi dan para rasul dari zaman dahulu sudah agamanya muslim. Ya. Agamanya sudah muslim, maka kita beruntung dalam keadaan muslim. Artinya, pengobatan apapun yang ada saat ini memang yang pertama adalah yang dilandaskan kepada Islam, terutama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga kita sebagai umat muslim, maka nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Yang jelas, beliau adalah uswah, beliau adalah teladan bagi kita, beliau adalah contoh bagi kita dari semua segi kehidupan. Apalagi dalam urusan kesehatan, dalam urusan yang sepele saja sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dari yang kecil saja sudah ada contohnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi ini urusan kesehatan yang sangat besar di dalam umat, yang sangat besar di dalam umat Islam. Namun disayangkan, kata Imam Syafi'i, disayangkan umat muslim menyerahkan urusan itu kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Maka jangan kaget, simbol hari ini maka palang merah, begitu ya, suster gitu ya, pakai pakaian gereja. Karena memang mereka lah yang menguasai itu. Gitu. Nah, alhamdulillah di Indonesia bergeliat tentang bekam ini sekitar tahun 90-an. Sekitar tahun 90. Tidak ada catatan khusus memang. Itu dibawa oleh para pedagang, para pelajar dari Malaysia, dari Mesir ya. Hingga sampailah ke Indonesia, bergeliat tahun 90 ya. Sampai 2000 itu makin memuncak gitu. Nah, insya Allah di Indonesia pun ada wadahnya. Nah, wadah. Karena wadah profesi ini harus diwadahi. Alhamdulillah nih di Masjid Al-Huda nanti ada baksos ya. Itu salah satu untuk kita melaksanakan, memfasilitasi. Jangan sampai perintahnya sampai keyakinannya ada tapi tidak ada untuk pelaksanaannya. Nah, insya Allah nanti tanggal 4 ya. Insya Allah. Tanggal 10 ya, tanggal 10. Nah, di Indonesia ini ada namanya Perkumpulan Bekam Indonesia. Alhamdulillah saya ada satu periode jadi ketua di Kota Depok, sekarang jadi penasihat. Ketuanya Dr. Zaidul Akbar, itu ketua umumnya di PBI ya, Perkumpulan Bekam Indonesia, karena memang ada wadah ya. Insya Allah Bapak sekalian, sebelum kita masuk ke ranah bekam, maka yang harus kita perhatikan adalah keyakinan kita. Karena kita sebagai umat muslim, sehat ini harus diperhatikan secara akidah. Harus secara menyeluruh. Tidak bisa melaksanakan satu poin saja. Maka yang lebih utama adalah yang pertama, kita harus perbaiki dulu spiritual kita. Spiritual kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sakit, tentang sehat, tentang cara untuk mencari kesehatan. Maka ini harus diperhatikan dahulu. Setelah itu, maka harus diperhatikan emosionalnya. Kemudian mentalnya. Baru setelah itu fisiknya baru kita bisa tangani atau kita bisa jalani. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika anak kita sakit, apa yang
kita lakukan pertama kali kira-kira? Ibu-ibu biasanya kalau anak kita demam, apa yang terpikirkan muncul begitu tiba-tiba? Obat ya, atau dokter pribadi, atau rumah sakit yang bagus muncul gitu. Atau ketika kita lagi sakit atau puyeng-puyeng gitu, apa yang pertama muncul? Biasanya maka yang muncul adalah obat, rumah sakit yang bagus gitu. Kemudian dokter pribadi. Nah ini harus diperbaiki. Yang harus muncul itu adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maridu fahuwa yasbir. Maka ketika saya sakit, hanya Dia Allah yang menyembuhkan. Tidak ada yang lain. Sebelum apa-apa ya, maka kita harus hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita sebelum solusi yang lain. Nah, ketika ini dilakukan, maka keyakinan kita akan bertambah, maka keyakinan kita akan mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu maka kita harus perbaiki mental kita. Mental nih. Jangan sampai wah sakit nih. Atau mungkin di negara lain yang tidak mayoritas muslim atau yang bukan beragama muslim, mungkin bunuh diri ada karena sakit, frustasi, depresi karena sakit. Itu bisa terjadi. Maka begitu juga kepada kita. Mental ini harus dipersiapkan. Ya Allah, terima kasih, saya diberikan sakit karena memang saya adalah hamba-Mu. Jadi mentalnya dia kuat, menerima dengan lapang dada ketika sakit. Nah itu akan membantu, akan menambah daripada kesembuhan kepada diri kita. Nah yang ketiga adalah emosional, kesadaran diri untuk, keinginan diri untuk sembuh. Biasanya ini kepada sahabat kita atau teman kita yang sakitnya sudah lama. Nah timbullah dia tidak ada semangat untuk sembuh, tidak ada semangat untuk berobat. Padahal keinginan ini harus timbul dari diri sendiri, agar apa, kesehatan itu hadir, agar kesehatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah baru yang terakhir fisik, tindakan agar cara yang dilakukan adalah benar dan baik. Maka di dalam Islam sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu yang disebut dengan at-tibun nabawi, pengobatan cara Nabi. Nah tentu ini banyak. Tahajud juga termasuk ya, sholat tahajud, qiraat ya, baca Al-Quran, berdoa, ruqyah, kemudian minum herbal yang sunnah, madu, habatus sauda, minyak zaitun. Ini adalah pengobatan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga untuk pembenahan jiwa, maka hindari buruk sangka, gitu kan, iri, dengki, hasad, takabur dan sebagainya tuh. Nah ini hindari itu kalau jiwa hati kita ingin tenang. Nah ini satuan daripada poin-poin daripada at-tibun nabawi. Nah insya Allah dalam kesempatan ini kita akan bahas satu poin saja, yaitu tentang bekam. Bekam ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 90-an. Tapi sebelumnya juga mungkin sudah masuk berbarengan dengan masuknya Islam oleh para dai, oleh para pelajar di Timur Tengah, di Malaysia, masuk ke Indonesia ya. Sehingga bergeliatlah bekam di Indonesia. Ya tentunya ini harus didasari. Satu yang jadi landasan kita melaksanakan bekam adalah taat. Kenapa? Di dalam ketaatan itu ada perintah,
Di dalam perintah itu ada ketaatan. Ketika yang memerintahkan Allah melalui malaikatnya, kemudian melalui nabinya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW ketika diisrokan dan dimi'rajkan. Ini ada dalam sebuah hadis yang disampaikan diriwayatkan oleh Imam Albani, ada di dalam Sunan Ibnu Majah, di dalam kitab Bukhari Muslim juga ada. Ma marartu lailatal usriyabi bimalakin minal malaikah illa qalu mur ummatika ya Muhammad bil hijamah. Jadi ketika Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan, Rasulullah melewati sekumpulan malaikat. Kemudian mereka berseru, mur ummataka ya Muhammad bil hijamah. Perintahkan Muhammad umatmu untuk berbekam. Nah, inilah yang menjadi landasan. Kenapa kita sebagai umat muslim harus melaksanakan bekam? Karena dia adalah perintah dari langit. Karena dia adalah perintah, maka kita harus mentaatinya. Nah, ketaatan itulah yang akan memberikan kesembuhan kepada kita. Ketaatan itulah yang akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tindakannya mah tidak, ya hanya kalau kita lihat bekam tuh sedot, tusuk-tusuk, sedot, buang, hanya begitu saja. Tetapi bukan itu. Yang harus kita yakini adalah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada keistimewaan di dalam hadis ini apa? Sempet-sempetnya peristiwa Isra itu kan bekas tidurnya Rasulullah itu masih hangat. Banyak yang tidak mengimani. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sempat untuk memerintahkan Rasulullah SAW untuk berbekam. Di dalam hadis lain, alaika ya Muhammad bil hijamah. Laksanakan oleh Muhammad bekam. Begitu. Jadi istimewa ini hadis. Kenapa? Di dalam peristiwa yang sangat istimewa, ini, maka Allah Subhanahu wa taala sempat memerintahkan untuk umatnya berbekam. Nah, ini tentunya harus kita sambut dengan baik. Bekam ini adalah perintah. Ketika ada perintah, maka ada ketaatan. Ketika kita taat, maka kita akan diberikan kesehatan. Tentunya sehat itu bukan sehat fisik saja. Ada orang yang tergeletak, tidak berdaya, tetapi imannya kokoh. Salatnya tidak ditinggal, zikirnya tidak ditinggal, padahal dia tergeletak. Secara fisik dia tidak berdaya, secara fisik dia sakit, tetapi hatinya beriman, hidupnya bermanfaat. Apakah itu sakit? Tidak. Dia sehat secara spiritual, sekalipun fisiknya terbaring dengan lemah. Tetapi Bapak, Ibu, ada orang yang kita ke pasar atau ke terminal atau ke tempat-tempat umum atau ke mall, parasnya tampan, jalannya tegap, badannya bidang, dadanya bidang, sispek lagi ya. Tapi dia tidak beribadah. Ketika azan berkumandang dia tidak sholat. Ketika ada majelis ilmu dia tidak datang. Ketika ada kepedulian sosial dia tidak hadir. Apakah dia sehat? Tidak, menurut Islam. Dia sakit. Hatinya yang sakit. Karena baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan, idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Apabila hati itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat jasadu kulluh. Apabila hati itu rusak, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Secara fisik ya bisa saja sehat, tetapi hatinya tersiksa, hampa. Ya, harta banyak, fisik sehat, tetapi hatinya hampa. Kehidupannya gersang. Tidak ada semangat untuk menolong sesama. Tidak ada semangat untuk berbagi. Tidak ada semangat untuk peduli. Nah, ini sakit.
Nah, di dalam Islam maka harus diperhatikan spiritualnya. Wa idza maritu fahuwa yasmin. Apabila kita sakit hanya Allah yang menyembuhkan. Begitu juga baginda Rasulullah SAW, kullu da'in dawa'un fa idza usibat bara'a bi idznillah. Maka yang harus kita patrikan di dalam hati kita, yang harus kita tanamkan di dalam hati kita itu. Setiap penyakit pasti ada obat, pasti. Bara'a bi idznillah. Dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah seperti itu, tidak akan muncul lagi sesuatu yang di bawah Allah Subhanahu wa taala. Obat, dokter hebat, rumah sakit mahal dan sebagainya. Maka yang akan muncul adalah Allah Subhanahu wa taala. Ambillah sebotol air, maka bacakanlah suratul Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan, minumkan kepada anak kita yang sedang demam. Siramkan ke tubuh anak kita yang sedang demam. Setelah itu cari solusi, bawa ke rumah sakit gitu. Nah, ini akan lebih aman secara spiritual kita, akan aman secara akidah kita. Lisan orang tua itu makbul, lisan orang tua itu ijabah. Maka yakini bahwa itu adalah syifa, bahwa itu adalah obat. Gitu. Ketika kita sakit gigi misalkan, ambil air, baca suratul Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan, minum, bismillah ya Allah, semoga ini jadi sebab, semoga ini menjadi obat, minum. Setelah itu maka cari. Nah, itu akan menghadirkan keimanan, akan mengembalikan keyakinan yang kokoh. Maka imunitas pun akan kembali, imunitas pun akan meningkat. Nah, itu akan cepat untuk sembuh. Nah, begitu juga dalam bekam. Kita harus yakini bahwa hadis yang tadi itu adalah perintah dari Allah melalui malaikat, disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka yakini ini perintah, maka saya harus taat. Di mana saja. Tadi harus sesuai standar ya, SOP. Jangan yang apa? Yang sembarangan. SOP-nya harus ada, bekam. Karena itu berhubungan dengan sterilisasi, dengan alat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau bekam cari tempat yang sudah SOP, PBI, yang sudah berstandar operasional PBI, silakan. Nah, ketika keyakinan itu udah datang, udah hadir, maka kita laksanakan. Ini tentunya ada keutamaan. Keutamaannya sangat banyak sekali di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya adalah An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala as-sifa'u fi thalathah syarbatul asal wa syartatul mihjam wa qayatinar. Kata Rasulullah SAW, pengobatan itu ada tiga. Ada tiga nih. Yang pertama dengan sayatan bekam, ya, pembekaman. Yang pertama dengan minum madu. Yang kedua dengan sayatan bekam. Yang ketiga dengan besi panas. Wa anna anha ummati anil kai, kata Rasul. Tapi aku melarang umatku untuk kai, yaitu dengan besi panas. Ini Rasulullah SAW sayang kepada umatnya. Ini aja nih yang enak nih, minum madu, sudah jelas. Kemudian setelah itu bekam. Tentunya tadi harus tahu, kalau kondisi dingin dipanaskan dengan minum madu dulu. Tidak ujuk-ujuk dibekam ya. Datang saya mau bekam ya, diagnosa dulu, diperhatikan dulu kondisinya. Kalau dingin dia minumin madu dulu, minumin jahe dulu. Ya, setelah itu baru di treatment dibekam. Kalau kondisi panas baru itu bisa langsung dibekam. Karena bekam itu bisa menurunkan. Drastis dia turun begitu. Di dalam hadis lain juga
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna amsala ma tadawi bil hijamah wal qustul bahri, bahwa sebaik-baik pengobatan adalah bekam dan kustul bahri. Hadis riwayat Muslim. Ibu, kalau baginda Rasulullah SAW sudah ini menyebutkan adalah pengobatan yang terbaik, dan kita sudah meyakini bahwa ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka dipastikan kita akan diberikan kesembuhan tadi. Sekalipun fisik tidak sembuh, maka hati kita akan sembuh. Tidak akan timbul nanti apa? Depresi karena sakit yang diderita. Tidak akan timbul nanti menyalahkan, apaan nih bekam gitu. Saya udah beberapa kali bekam kagak sembuh-sembuh. Nah, yang harus kita perbaiki adalah hati keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tidak sembuh fisik kita, iman kita yang akan sembuh. Apalagi sudah punya penyakit bawaan. Apalagi sudah bolak-balik ke dokter. Banyak sekali Pak yang ke rumah itu datang digotong. Ustaz, ini saya sudah kemana-mana. Sudah rumah sakit ini, udah sini. Penyakitnya apa? Ini. Giliran sudah tergeletak, digotong, dibawa ke bekam. Nah ini yang jangan terjadi. Bekam ini sunnah bagi Rasulullah SAW yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan. Ya. Harus ditaati 120 hari. Itu masa rentan bekam. 3 bulan minimalnya, 4 bulan minimalnya kita harus berbekam. Di tanggal sunnahnya 17, 19, 21 bulan Hijriah ya, Komariah itu tanggal sunnah berbekam. Maka sudah diberikan cara oleh baginda Rasulullah SAW untuk menjaga kesehatan kita. Jangan sampai sudah terjadi komplikasi baru dibawa ke tempat bekam. Nah ini sudah begitu, sudah digotong-gotong biasanya keluarganya. Nah ini yang sering terjadi Bapak sekalian. Sudah kemana-mana Ustaz. Setelah itu pengen sembuh sekali. Nah ini kan agak bermasalah. Apakah kita langsung tangani? Tidak. Maka dipanggil keluarganya, didudukan, dikasih hikmah sakit, dikasih hikmah tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tangani juga akan tidak sembuh, akan menyalahkan gitu. Ketika sembuh juga akan mengkultuskan nanti. Wah, di sana saya juga sembuh. Aduh, di ustad. Jadi Allah itu hilang. Maka didudukan, dipahamkan tentang tauhid, tentang keimanan, tentang kesehatan yang baik, tentang cara yang baik. Maka mereka keputusan apapun yang diterima akan keputusan yang terjadi akan diterima oleh mereka. Banyak sekali. Nah, ini jangan sampai terjadi Bapak hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ya dengan Tibun Nabawi ini, dengan bekam ini. Ini adalah cara yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, yaitu al-hijamah. Khairu ma tadawaitum bil hijamah. Bahwa sebaik-baik pengobatan adalah bekam. Nah, tentunya kalau kita menjaga akan lebih baik lagi. Akan lebih baik lagi dari sekarang ya. Rutinkan sebulan sekali. Ustaz, saya kok jadi ketagihan ya katanya. Gimana ya? Nanti bahaya. Saya jawabnya sih lempeng aja. Bapak mending ketagihan ngerokok, mending ketagihan sunnah saya bilang. Ada yang seperti itu. Seperti donor nih ketagihan. Iya. Mending ketagihan sunnah apa mending ketagihan yang lain saya bilang begitu. Ya kalau ketagihan sunnah alhamdulillah. Jadi kita bisa melaksanakan setiap bulannya. Ada juga yang sudah sepuh. Ustadz tolong tengok ibu saya. Ibu saya sudah sepuh. Kembali lagi kepada kepikunan.
tingkah lakunya dan sebagainya. Tolong ruqyah, tolong bekam. Saya bilang, bapak saya tolong bekam, ibu saya tolong bekam. Itu kita melaksanakan sunnah saja. 1 titik paling, kulitnya sudah keriput. 1 titik di tengkuk. Sama seperti orang yang sudah parah, sakit, maka ketika ingin melaksanakan sunnah, diambil saja 1 titik di tengkuk sini, di kahil. Kahil ini 72 penyakit bisa disembuhkan di al-kahil. Karena ini akses saraf. Dilaksanakan saja itu. Untuk dia melaksanakan bekam. Kenapa? Kalau Allah ambil, maka dia telah melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka akan mulia. Ketika dia sembuh, maka itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak sembuh juga, alhamdulillah sudah melaksanakan daripada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, bapak-bapak ini yang masih pada seger, masih pada sudah mulai ada yang dirasakan, coba bismillah untuk melaksanakan bekam ini. Karena ini adalah perintah dari langit, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya yang mulia. Maka tidak ada yang dusta yang keluar dari mulutnya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang bohong yang keluar dari mulutnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau beliau adalah al-amin, maka kita harus meyakini daripada perintah ini. Maka mudah-mudahan ya, kalau menunggu tanggal 10 lama, silahkan cari di sekitar sini yang bekam. Atau sekarang banyak pembekam yang standar, net gitu. Cari saja, mudah sekarang ya. Insya Allah Bapak sekalian, ada bahkan hukum daripada mempelajari bekam ini. Imam Ghazali di dalam kitab Taisirul Fiqih lil Muslimin Masir yang ditukil oleh Dr. Yusuf Kordowi mengatakan bahwa bekam ini, mempelajarinya ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya, ketika saya berbicara tentang bekam di sini, kemudian bapak-bapak sadar kepada bekam, nah, bekam kemana nih? Setelah itu rekomendasi keluarganya, maka di satu wilayah itu harus ada ahli bekam, harus ada yang bisa mengerjakan itu, karena dia fardu kifayah. Gak kebayang kalau di perumahan ini semua menginginkan itu, maka dipastikan tidak akan terpenuhi, ya, tidak akan terpenuhi. Maka belajar tentang ilmu ini adalah fardu kifayah. Urusannya besar sekali. Harus ada di satu wilayah yang mampu untuk melaksanakan itu. Harus ada di suatu tempat yang belajar tentang bekam ini. Karena agar ada referensi, agar ada penanganan setelah kita memahami daripada bekam ini. Baik Bapak, ada juga di dalam hadis lain tentang bekam lagi puasa. Sebentar lagi kita puasa, betul gak? Mudah-mudahan sampai kita kepada Ramadan ya, kemuliaan Ramadan. Bagaimana Ustadz ini kalau puasa boleh apa tidak? Banyak hadis yang menyatakan tidak boleh, banyak hadis juga yang menyatakan boleh. Yang tentunya ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, bekam, hadis bekam yang membatalkan puasa. An Sauban an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aftaral hajimu wal mahjum. Dari Sauban, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang membekam dan yang dibekam harus membatalkan puasanya. Ini ditahrij dari hadis Abu Daud. Nah, bagaimana ini Ustaz? Nah, ada juga
hadis yang mencontohkan Rasulullah SAW justru bekam di bulan Ramadan. Ini dari hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah meminta dibekam ketika beliau sedang berpuasa. Ini hadis riwayat Bukhari. Gimana tuh Ustaz? Jadi saya bingung, apakah boleh enggak? Nah, ini disempurnakan di dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan bahwa beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, pembekam yang lagi membekam saat berpuasa ditakutkan batal. Karena pada saat itu teknik atau cara bekam itu disedot melalui mulut. Jadi alat disedot begitu. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan itu. Ditakutkan batal karena menghisap daripada darah bekam. Yang kedua, yang dibekam. Dikhawatirkan orang yang dibekam itu lemas sehingga membatalkan puasanya. Begitu. Suka ada kan yang dibekam tiba-tiba lemas gitu. Saya sendiri pingsan dulu pertama bekam. Wah, dahsyat nih pengobatan. Bisa pingsanin saya, padahal saya belum pingsan seumur hidup. Oh, berarti banyak energi negatifnya. Setelah itu saya pelajari terus bekam. Tahun berapa itu? Tahun 2005. Dahsyat itu bekam. Benar-benar dahsyat. Bisa membersihkan begitu. Maka yang ditakutkan itu ketika terjadi pingsan, ketika terjadi muntah, ketika terjadi lemas ya minimalnya, maka akan membatalkan orang yang berpuasa. Maka Rasulullah SAW memberikan hadis itu. Lalu bagaimana? Boleh apa tidak? Boleh. Karena Rasulullah SAW sudah mencontohkan. Tentu ini lebih kuat, ya, lebih kuat agar kita melaksanakan. Nah, maka lihat kondisi kita berarti. Kalau lagi puasa, maka lihat kondisi kita. Apakah kondisi kita kuat untuk dibekam? Kalau masalah pembekam, insya Allah sekarang sudah beda alatnya. Sudah pakai vakum ya. Sudah tidak disedot lagi pakai tangan. Bahkan dulu kalau di pondok itu pakai api. Ada gelas, disimpan kapas, pakai api, tungkup gitu, melendung gitu. Itu sama bekam, cuman caranya aja yang berbeda-beda. Nah dulu Rasulullah mengatakan hadis itu ketika peristiwa itu terjadi karena memang alatnya disedot. Maka puasa boleh untuk berbekam, silakan. Bapak hadirin sekalian, dalam bekam ini tentunya kita harus memperhatikan ya, sterilisasinya, ya, kemudian caranya yang baik, karena memang mungkin banyak pembekam yang masih belum baik. Ada dengan ditambah ya. Padahal titik sunnah saja sudah cukup ya. Sudah cukup mewakili semua jenis organ penyakit. Ada yang dicampur gitu kan. Bekam di sana mah enak disentuh dulu panas misalkan. Bekam di sana enak diketuk-ketuk dulu palanya. Nah itu harus berhati-hati. Karena jangan sampai dicampur adukan sunnah yang mulia ini dengan yang lain.
Maka harus berhati-hati. Cari yang standar. Bapak sekalian, titik sunnah itu sudah mencukupi. Ada namanya umumugis di puncak kepala sini. Al-ra'sun sini. Ini titik sunnah. Kemudian al-hammah ke depannya. Ini umumugis, ke depannya sedikit al-hammah. Al-hammah ini yang ketika bayi itu ada begitu. Nah itu ubun-ubun ya. Nah itu al-hammah, titik sunnah di depannya. Kemudian ada lagi al-yafuk. Kemudian ar-ra's, semua bagian kepala yang ditumbuhi rambut ini sebetulnya bisa dibekam. Tapi tentunya harus dengan cara, harus dengan SOP. Saya mau dibekam di kepala sekaligus kayak pang begitu ya, tempel sini. Mungkin ada yang pernah melihat di media sosial begitu. Nah itu tidak dibenarkan. Kalau mau umumugis saja satu. Kalau mau al-yapuk saja satu. Kalau mau al-hammah saja satu. Itu sudah mencukupi. Nah titik itu sangat baik untuk migrain, vertigo, bahkan ada gangguan jiwa, ada gangguan kelemahan untuk berpikir dan sebagainya. Itu bagus sekali. Turun lagi ke bawah al-akhdain, 2 urat leher sini. Al-akhdain, 2 urat leher. Nah ini biasanya bapak-bapak pegal gitu kan. Masya Allah, ketika diambil di sini al-akhdain, yes gitu. Enak sekali, nikmat sekali. Karena akses darah semua lancar. Kemudian turun ke bawah lagi ada al-kakhil sini yang nonjol dikit di tulang tengah. Ini ke mata, ke bagian kepala, akses saraf. Ini sangat enak sekali, nyaman sekali. Di bawah lagi al-zahar itu banyak titiknya dari pundak sampai bawah. Belikat. Biasa bapak-bapak suka pegel, kalau nyender juga suka digesek-gesek. Ya, kalau ditekan tuh ngilu-ngilu enak. Nah, itu kalau dibekam Pak langsung hilang. Just gitu. Langsung kayak dicopotin begitu. Karena memang dicopotin ya, darahnya banyak di situ. Itu akses paling besar. Di sini, di belikat. Turun ke bawah. Titik ginjal ya, ala warik. Turun ke bawah. Yang suka pegal-pegal bapak-bapak, sini ambil di al-warik. Turun ke bawah ala zahril qadam. Di sini asam urat, ya, kesemutan, kebas di sini. Di pundaknya kaki sini. Di sini enak sekali. Semua titik yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad SAW itu ada namanya. Begitu juga ada hadisnya. Seperti contoh di umumugis. Ini hadisnya dari umumugis. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu bir ra's wa yusmiha umumugis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam di atas kepala. Wa yusamma itu disebut dengan umumugis ya. Dinamain itu umumugis. Sini. Enak sih. Begitu juga al-hammah. Nah, begitu juga al-akhdain, 2 urat leher nih. An Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama thalatha bil ikhda'in wal kahil. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Jadi Rasulullah SAW pernah berbekam di 3 titik. Pil akhda'in, ini 2 urat leher, 2 titik ini kiri kanan, seri. Kemudian di al-kahil, nah di bawah ini. Diperintah, dicontohkan, diberikan standarnya. Titik sunnah. Turun ke bawah di belikat, ke bagian jantung, ya, ke bagian paru,
ya, yang suka sesak-sesak. Ke bagian pinggang untuk ginjal, Masya Allah. Ini kurang apa lagi coba? Kita mempunyai agama yang mulia, kita mempunyai nabi yang mulia, kita mempunyai cara untuk melaksanakan, untuk menjaga kesehatan yang mulia. Perintah dari langit dicontohkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW, diberikan titik yang tepat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika kita ambil itu dengan penuh keimanan, kita laksanakan dengan cara yang baik, maka Allah akan anugerahkan yang namanya sehat. Ya Ustadz, saya kan udah usia, sudah segala kerasa. Laksanakan itu sebagai ketaatan. Ikuti itu sebagai ketaatan, laksanakan itu sebagai perintah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kesehatan hati, kesehatan iman ya, kesehatan badan nantinya. Beda. Ketika kita habis sedekah nih, habis sedekah, apa yang kita rasakan, Bapak? Bahagia ya? Bahagia gitu. Susah sih bahagia, lapang gitu kan. Kita itu tenang gitu kan. Nah, coba Bapak laksanakan bekal. Nanti akan ada yang dirasakan. Masya Allah. Saya sendiri pingsan. Pingsan, benar-benar pingsan, bro. Habis itu dicopotin, diminumin air teh manis. Kemudian setelah itu bangun. Begitu bangun Pak, dada lapang. Kemudian pala hilang tuh, yang mumetnya tuh hilang. Setelah itu ada juga yang setelah berbekam itu muntah. Nah itu biasanya apa? Yang asam lambungnya tinggi ya, lagi dibekam muntah. Nah itu setelah itu hilang seketika karena zat asamnya langsung terbawa, diangkat juga dikeluarkan melalui muntah itu. Kalau teman saya bilang itu metode kucing. Kucing itu kalau sakit kan makan rumput ya. Setelah itu dia muntah, sembuh dia kucing. Nah ini dibekap, habis bekam biasanya muntah. Nah itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa. Jadi jangan takut, saya nggak mau bekam Ustaz, saya punya darah rendah, justru akan menaikkan. Saya darahnya tinggi, justru akan menurunkan. Saya galau, justru akan menenangkan. Saya ini berat di sini, justru itu akan meringankan. Nah, bismillah Bapak-bapak sekalian, insya Allah setelahnya ini maka kita akan menginginkan melaksanakan daripada sunnah Rasulullah Muhammad SAW ini. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bapak-bapak yang sudah ada terasa agak sakit-sakit, ya, agak terasa sudah ya usia. Saya juga 43 ya sudah terasa. Ada yang dirasakan, ada yang harus diperbaiki ya, dari cara hidup, dari cara gaya, dari makanan, pembenahan begitu. Apalagi seorang terapis biasanya lupa, ayo aja bekamin orang, dia sendiri tidak. Ayo saja rukahiin orang, dia baca Quran tidak. Nah, ini jangan salah, suka kecolongan, tiba-tiba sakit, tuk aja gitu. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, sehingga kita diberikan anugerah kesehatan di muka bumi ini. Sisa usia kita digunakan untuk ibadah dengan maksimal ya, dengan kesehatan ini. Maka kita akhiri saja, insyaallah di lain kesempatan kita ketemu kembali, atau sekarang tuh banyak, silahkan aja cari ya, Dr. Zaidul Akbar atau PBI, banyak sekali tentang keilmuan. Ini kita silaturahmi saja. Kita di sini kita duduk cari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di subuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.